Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah kota Yogyakarta, yaitu tepat berada di sebelah selatan dari alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Yang berada di depan kita ini merupakan Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan penelusuran tentang bangunan bersejarah buatan dari Belanda, di mana yang ada di depan kita itu merupakan sirene yang didirikan pada tahun 1930 bersamaan dengan sirene yang berada di daerah Pasar Beringharjo. Nah, untuk di Jogja ini ada beberapa sirene yang ada di atas Plengkung Gading ini, dan di Beringharjo juga kemarin saya lihat berada di sebelah timur dari perempatan Wirobrajan, guys. Kalau yang di sebelah timur perempatan Wirobrajan itu memang tidak begitu terlihat karena tertutup oleh pepohonan. Yang ada di Plengkung Gading ini cukup terlihat, dan untuk saat ini masih digunakan sebagai petanda kalau akan buka puasa, guys. Tadi saya juga bertanya dengan warga sekitar bahwa sirene ini masih digunakan atau dibunyikan untuk atau pada saat tanda waktu berbuka puasa. Yang tahun ini juga itu didirikan. Nah, untuk sirene ini juga termasuk cagar budaya, berikut juga dengan Plengkung Gadingnya, guys. Nah, seperti apa untuk penampakannya, kita akan coba telusuri ke atas, guys. Kita menyeberang jalan dulu. Yuk. Nah, di sini cukup ramai sekali karena tepat dengan lampu merah yang ada di Plengkung Gading. Sekarang kita naik ke atas dan melihat seperti apa kondisi sekarang. Nah, seperti inilah penampakan dari sirene atau gauk. Masyarakat di sini menyebutnya gauk, guys. Jadi ini dulu didirikan tahun 1930 bersamaan dengan gauk Pasar Gede atau Pasar Beringharjo, guys. Di sini ada 3 seperti trompet gitu. Ada 3. Dulu ini sempat tidak berfungsi selama beberapa puluh tahun. Terakhir, kalau saya tidak salah, saya baca di artikel itu tahun 70-an. Terus kemudian difungsikan kembali oleh masyarakat sekitar. Itu untuk yang saya sebutkan tadi sebagai waktu berbuka itu, guys, petanda waktu untuk berbuka puasa. Ini lokasinya berada di atas Plengkung Gading. Nah, yang di depan kita di sana itu merupakan alun-alun kidul. Kondisinya seperti ini, masih berdiri kokoh. Ini di bagian bawah dibuat seperti itu, guys. Kalau kita lihat dari towernya ini sama dengan tower Anim atau tower listrik pada zaman Belanda dulu yang ada di perempatan Palbapang dan di depan mana itu Pegadaian Sleman, guys. Itu tiangnya sama, hampir sama, bukan sama tapi hampir sama. Nah, ini merupakan salah satu sejarah atau benda bersejarah di Yogyakarta, guys. Untuk tinggi tiangnya kurang lebih ini ada sekitar 15 meteran.
sana, dan di atas ada 3 seperti trompet itu guys. Jadi ini sejarahnya cukup panjang, dimana sirene ini atau gauk ini itu dulu juga difungsikan pada saat serangan umum 1 Maret oleh TNI, dibunyikan sebagai tanda akan serangan umum. Dulu sirene ini dibuat atau didirikan tahun 1930 yang berfungsi untuk pertanda dengan adanya serangan udara. Nah, ini dulu dibunyikan guys. Tadi kata penduduk juga ini dibunyikan juga sebagai tanda yang saya sebutkan tadi, sebagai apa? Waktu untuk berbuka puasa. Oke. Jadi ini merupakan salah satu yang ada di Yogyakarta yang kita telusuri saat ini guys. Nah, kalau ke sana itu ke arah pojok Beteng Wetan. Itu ke sana. Sekalian kita explore guys. Di sini ada 4 besi sebagai pilarnya. Nih, seperti ini. Dan ini terbuat dari baja. Nah, kalau Belanda itu membuat baut-bautnya itu diklaim seperti ini guys. Diklaim. Seperti jembatan-jembatan yang saya telusuri itu buatan Belanda itu semuanya diklaim seperti ini. Tapi yang di bawah ini berbeda. Ini menggunakan baut besar. Setiap sisi ada 2 baut. Jadi di sini ada jumlahnya ada 8. Memutar gitu. Entah yang ini apakah merupakan tambahan atau bagaimana, saya kurang begitu tahu tentang bangunan ini. Itu di bagian atas. Nah, di sini juga ada lampu yang untuk menyorot ke bagian atas. Di bawah ini ada 2. Terus di atas juga ada 2. Terus kemudian di sini juga ada seperti palang-palang seperti ini. Saya tidak dapat memastikan fungsinya untuk apa. Nampak di bagian atas juga itu. Nah, ini. Untuk panjang dari trompetnya kurang lebih ada sekitar 1 meteran guys. Seperti itu. Kalau yang di Wirobrajan itu kurang tahu tingginya berapa, saya juga belum mengecek. Tapi kalau yang ada di Pasar Beringharjo itu, kalau tidak salah itu yang berada di atas bangunan itu guys, kalau tidak salah ya. Saya juga belum coba cek yang ada di Pasar Beringharjo. Terus untuk bagian bawah dari pondasi tiangnya ini nampaknya sudah ada renovasi. Ini diperhalus, diplaster menggunakan semen. Bagian bawah juga seperti ini. Di atas pelengkung gading ini cuma ada 1 sirene ini guys. Cuma ada 1 sirenenya. Yang di sebelah sana tidak ada. Nah, seperti inilah penampakannya kalau dari agak jauh seperti ini guys. Kita coba untuk foto dulu. Oke. Nah, ini perempatan Gading guys. Kalau dari atas seperti ini. Kalau mengarah ke sana, ke selatan itu tepat
Di daerah Kerapia itu ada kandang menjangan. Terus yang di bagian sana itu merupakan Keraton Yogyakarta, guys. Di sana ada alun-alun selatan yang kalau sore gini sudah mulai rame sampai nanti malam gitu, guys. Tengah malam gitu sudah mulai rame. Dulu sirene ini tidak difungsikan selama beberapa hampir 30 tahun lah, guys, atau mungkin bisa lebih, karena terakhir pada tahun 70-an itu sudah tidak difungsikan lagi, guys. Jadi sejarah panjang dalam penggunaan sirene ini cukup banyak. Yang pertama itu setelah pembuatannya itu difungsikan sebagai petanda kalau misalkan ada serangan udara zaman Belanda dulu, zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 30-an. Terus pada tahun 419 itu pas serangan umum 1 Maret gitu, guys. 1 Maret 1949 kalau nggak salah. Itu digunakan oleh TNI sebagai pertanda dalam penyerangannya, guys. Nah, itu dibunyikan. Terus sampai tahun 70 itu masih difungsikan. Nah, terakhir tahun 70 itu terus tidak difungsikan lagi sampai 30 tahun ke depan. Terus sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di masjid-masjid, atas persetujuan dari masjid-masjid di sekitar sini atau warga setempat. Itu digunakan sebagai pertanda untuk berbuka puasa, guys. Nah, itu jadi di bagian atas ini terlihat ada seperti lingkaran seperti tabung gitu, guys. Terus ada 3 trompetnya. Terus di bagian ini, bagian trompetnya itu ditutup menggunakan streamin, mungkin supaya tidak digunakan untuk bersarang burung, karena dulu sempat ini digunakan untuk bersarang burung, guys. Saya kurang tahu apakah ini bisa muter atau tidak ya, kurang begitu tahu, guys. Oke, guys, mungkin video kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.